Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai layanan keanggotaan digital perpustakaan. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Saya Wayandega Fatma dan anggota saya yang bernama Rahmayanti dan juga Muhammad Iqbar. Nah, yang pertama yaitu apa itu database? Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbaharui dengan mudah. Biasanya digunakan untuk menyimpan informasi yang terstruktur seperti data pelanggan, inventaris, atau transaksi dalam bentuk tabel atau format lainnya. Selanjutnya ada MySQL. Adalah sistem manajemen basis data relasional yang menggunakan SQL untuk mengelola data. MySQL bersifat open source dan sering digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data dalam aplikasi web, seperti situs e-commerce atau platform media sosial. Lalu yang berikutnya ada XAMPP. Adalah perangkat lunak paket open source yang menyediakan server lokal untuk mengembangkan web. XAMPP mencakup Apache Service Web, MySQL basis data, dan PHP bahasa pemrograman, sehingga memudahkan mengembangkan untuk membangun, menguji, dan menjalankan aplikasi web secara lokal tanpa perlu konteks internet. Lalu yang berikutnya ada database perpustakaan. Adalah sistem penyimpanan data terorganisir yang digunakan untuk mengelola informasi terkait koleksi perpustakaan, seperti buku, jurnal, makalah, dan multimedia. Database ini juga mencakup data peminjam, riwayat peminjam, pengembalian, dan administrasi lainnya. Memungkinkan perpustakaan untuk mengatur dan melacak sumber daya secara efisien. Biasanya, database ini diimplementasikan dalam sistem otomatisasi perpustakaan seperti SLIMS atau KOHA. Berikutnya, kami juga menggunakan Draw.io. Draw.io adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat diagram, grafik, dan visualisasi alur kerja. Aplikasi ini sangat populer karena sangat gratis, mudah digunakan, dan mendukung berbagai jenis diagram. Beberapa fungsinya yaitu, yang pertama ada membuat diagram. Membuat berbagai jenis diagram seperti diagram alur, diagram jaringan, diagram UML, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa kolaborasi dengan Google Drive, OneDrive, atau GitHub. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama gratis. Tidak ada biaya untuk menggunakan sebagian besar fitur. Nah, yang terakhir, cara menggunakan. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, dalam membuat sistem basis data pada perusahaan atau instansi, yang pertama kita membutuhkan IRD-nya terlebih dahulu, dan kita akan membuatnya di aplikasi Draw.io. Kita buka dulu aplikasi Draw.io-nya, sebentar lagi loading.
Lalu kita create new diagram. Untuk file name-nya, karena kali ini kita akan membuat sistem basis data pada perpustakaan, kita tulis di sini perpustakaan.io. Kita create. Di sini kita menggunakan entity relation. Karena kita membutuhkan tabel ya teman-teman. Tabel untuk yang pertama itu diisi oleh anggota. Di tabel anggota ini pada primary key-nya kita isi ID anggota. Lalu row pertamanya kita isi name. Row keduanya ada nama. Nah, ini kan row-nya cuma sampai 3. Sedangkan di tabel anggota ada beberapa data. Untuk menambahkan row di sini, kita klik icon tabel, terus kita tambahkan di sini insert row after. Kita tambah lagi. Untuk row ketiga, kita isi alamat, jenis kelamin, lalu prodi, nomor telepon, dan juga yang terakhir kita isi status keanggotaan. Tabel pertama anggota udah selesai, lalu kita buat tabel kedua. Di sini ada tabel peminjaman. Di primary key-nya kita isi dengan ID peminjaman. Karena di sini di tabel peminjaman ini kita memiliki foreign key atau FK. Untuk menambahkan tabel FK juga sama, klik icon tabel. Lalu kita di sini insert row after. Di sini kita bisa isi FK atau bisa kita sebut sebagai foreign key. Untuk row satunya kita butuh tanggal pinjam. Row keduanya status peminjaman. Karena tabelnya hanya butuh 2 saja, untuk menghapus row, kita pilih tabel, setelah itu kita delete row. Setelah tabel peminjaman, kita butuh tabel pengembalian nih. Kita taruh di sini aja, tabel pengembalian. Lalu untuk primary key-nya, kita membutuhkan ID pengembalian. Kita juga membutuhkan foreign key di sini. Jangan lupa tambahkan tabel di bawah. Lalu ID peminjaman. Untuk row pertamanya ada tanggal pengembalian. Dan row keduanya ada tanggal kembali. Row ketiganya kita hapus aja di sini. Nah, setelah tabel pengembalian, kita membutuhkan tabel petugas. Primary key-nya ada ID petugas. Untuk row satunya ada nama, terus ada nomor telepon, dan juga yang terakhir ada email. Lanjut, kita membutuhkan tabel buku.
Di sini primary key-nya kita membutuhkan ID buku. Untuk row pertamanya kita butuh judul, juga butuh data penerbit. Karena kita membutuhkan row lebih dari 3, seperti biasa untuk menambahkan tabelnya, kita klik icon table, terus kita insert row after. Bentar, ke bawahin dulu. Di sini kita tambahkan nama pengarangnya. Data nama pengarang buku, lalu jumlah stok bukunya. Terus juga ada kategori buku, dan terakhir ada tahun terbit. Karena untuk tabel perpustakaan kita hanya membutuhkan 5 tabel aja. Lalu kita lanjut dengan relasinya. Nah, untuk setiap anggota pada petugas itu adalah many to one, yaitu setiap petugas dapat melayani banyak anggota. Di sini kita menggunakan one to many. Lalu untuk di relasi anggota pada peminjaman, kita membutuhkan juga one to many. Setiap anggota itu boleh meminjam lebih dari satu buku. One to many relasinya. Lalu pada relasi peminjaman dan pengembalian, setiap satu peminjaman itu memiliki satu pengembalian, yaitu relasinya one to one. Untuk peminjaman dan buku relasinya adalah one to many. Kenapa? Karena setiap buku boleh dipinjam oleh banyak anggota. Nah, ini untuk tabel IRD sistem basis data pada perpustakaan. Setelah ini kita lanjut kepada sistem basis data MySQL. Jangan lupa di-save ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sebagai pelaku yang bicaranya yaitu Muhammad Iqbal Ramadan, kemudian ada Rahma dan juga Wayan. Baik, kali ini kami akan menjelaskan sedikit detail MySQL mengenai perpustakaan. Baik, mari kita langsung coba dengan yaitu kita buka saham terlebih dahulu. Kita klik start dan setelah running kita klik langsung CMD-nya. Oke, kita mulai klik CDC. Lanjut, masukkan kodenya CD C /mysql/bin. Oke, langsung masukin MySQL min u enter. Kemudian untuk berikutnya langsung berhasil dengan munculnya MariaDB 0. Maka kita munculkan database apa saja yang ada, yaitu dengan show database. Nah, di sini sudah tersedia informasi skema MySQL Performance Admin Test. Nah, kita akan membuat database perpustakaan dengan cara create database perpustakaan.
Oke, query oke. Maka kita munculkan kembali database-nya. Nah, di sini sudah tersedia, yaitu database perpustakaan. Kemudian kita gunakan database perpustakaan dengan ketik use perpustakaan. Oke, dan MariaDB. Naon sudah berubah menjadi MariaDB perpustakaan. Lanjut ya guys ya. Kita setelah menggunakan database perpustakaan dengan menuse perpustakaan, kita munculkan atau kita buat terlebih dahulu tabel perpustakaan. Di sini kami akan membuat tabel untuk anggota, tabel untuk buku, tabel peminjaman, tabel pembelian, dan tabel petugas. Oke, kita langsung buat untuk tabel anggota terlebih dahulu dengan cara create table anggota, itu dengan ID anggota integer 0 Ricky auto increment, jangan lupa pakai underscore teman-teman. Kemudian kita koma untuk memindahkan tabel ke bawah. Kemudian kita masukkan yaitu nama anggotanya dengan varchar dengan 200 suku kata. Kemudian setelah nama kita masukkan NIM. Biasanya ada NIM untuk beberapa kampus ya, atau NPM. Kita menggunakan integer lagi dengan 200 not. Oke, lanjut. Setelah ini ada prodi, yaitu prodinya menggunakan varchar juga dengan 200 full kata aja lah ya teman-teman. Lanjut, untuk prodi sudah. Kemudian biasanya ada jenis kelamin teman-teman. Oke, kita masukkan jenis kelamin dengan cara satu suku kata saja. Oke, maka lanjut. Setelah jenis kelamin itu biasanya nomor telepon dengan menggunakan integer 200 suku kata. Dan setelah nomor telepon, kita terakhir masukkan status keanggotaan dengan mengetahui dengan enum ya. Enum ini mengetahui ini punya opsi atau dia tugas anggota yang aktif atau sudah keluar saja ya, sudah keluar. Oke, kita tutup dulu dan ketik not null, tutup lagi dan titik koma. Coba teman-teman. Oke, untuk tabel anggota telah kita buat ya. Lanjut kita buat tabel buku. Setelah tabel anggota kita buat tabel petugas terlebih dahulu. Create table petugas yang berisi tabel petugas ini biasanya ada ID petugas ya teman-teman. Kemudian juga ada nama, email lah, kita buat ID petugas dengan integer. Biasanya ID hanya berisikan angka atau kode, itu ID not sebagai primary key-nya ID petugas. Kita buat di atas primary key auto increment, koma dan enter. Nah,
Tugas ini pasti memiliki nama ya teman-teman dengan varchar 200 suku kata not null. Enter, kemudian ada email si petugas menggunakan varchar juga 200 not null. Dan terakhir kita masukkan nomor telepon petugas dengan integer 50 not null. Oke, kita coba enter apakah bisa atau tidak. Oh, saya salah teman-teman, saya lupa titik koma. Wah, kita ulang kembali tadi saya create atau table, kemudian masukin nama, setelah nama email, kemudian nomor telepon. Nah, kita sini jangan lupa setiap di akhir teman-teman kita masukkan tutup kurungnya dan titik komanya, kemudian kita enter. Nah, kemudian tabel petugas setelah kita buat. Oke, lanjut kita buat tabel untuk tabel bukunya teman-teman, karena ini perpustakaan sudah pasti ada buku. Oke, pertama kita buat create table buku dengan ID buku ya teman-teman, dan integer 20 seperti biasa, not null, primary key auto underscore increment. Kemudian kita enter. Nah, di sini buku ini sudah pasti memiliki judul. Kita gunakan varchar dengan 200 kata. Oke, lagi biar nggak panjang katanya. Kemudian ini kita ada penerbit. Penerbit ini kita gunakan varchar juga ya. No. Kemudian setelah penerbit ada pengarang. Pengarang kita gunakan varchar juga 200. Kemudian setelah pengarang ada tahun terbit ya. Biasanya buku itu diterbitin memiliki tahun terbit. Tahun terbit kita gunakan year aja langsung. Nah, ini nggak perlu suku kata lagi. Otomatis setelah tahun ini buku memiliki kategori. Biasanya setiap buku memiliki banyak kategori, ada edukasi, ada buku. Nah, kita langsung masukin aja kategorinya menggunakan varchar 200 kata. Setelah kategori kita tambahkan jumlah stok dengan integer 200. Nah, 0 itu jumlah awal buku. Jangan lupa tutup kurung dan titik koma teman-teman. Dan setelah kita cek terlebih dahulu apakah ada yang kurang apa tidak. Apabila oke, kita enter. Wah, ada yang salah nih teman-teman. Apa yang salah? Tahun terbit not null. Oke, di line keempat ternyata tahun terbitnya kita salah teman-teman. Kita ulang kembali. Create table buku, create table. Oke, di sini kita masukkan ulang kembali. Kalau misalnya sudah kita buat, kita tinggal klik tanda atas di keyboard itu ada judul ya, judul, kemudian penerbit, setelah penerbit memasukkan pengarang. Nah, ini kita tipe teman-teman ya, harusnya hak dulu varchar. Oke, enter lagi. Tahun terbit year not null. Oke, ini udah oke. Kemudian bila sudah kita enter tahun terbit, kemudian masukin kategorinya dengan varchar. Dan terakhir jumlah stok
integer not null. Oke, habis itu oke, kita enter. Nah, untuk tabel buku telah kita buat ya dengan query oke. Lanjut, kita buat untuk tabel anggota sudah, tabel petugas sudah, tabel buku sudah. Kita ke tabel peminjaman. Biasanya untuk perpustakaan ada tabel peminjaman dengan create table peminjaman. Di perpustakaan sendiri biasanya ada tabel peminjaman. Nah, ini kita bisa menggunakan foreign key ya teman-teman. Karena di foreign key ini dia bisa mengambil data dari tabel buku apa yang diambil dan siapa yang meminjam. Maka kita wajib dan harus menggunakan foreign key. Kita buat lebih dahulu tabel peminjaman yaitu dengan ID peminjaman dengan menggunakan integer non primary key auto increment. Kita enter. Nah, karena kita menggunakan foreign key, maka kita cek terlebih dahulu foreign key yang dibutuhkan yaitu anggota, yaitu ID anggota dan ID buku. Maka kita ketik itu ID buku dengan double kata not null, koma. Nah, kita masukkan foreign key-nya, foreign key ID buku dengan references atau referensi dari tabel buku, yaitu ID anggota. ID anggota, ID buku dong ya. Salah teman-teman. Oke. Koma, kita enter. Kemudian di sini ada ID anggota ya. Karena buku ini pasti dipinjam sama anggota kita sendiri. Dengan salah saya teman-teman. Di atas saya lupa mencantumkan integer di sininya. Maka kita salah terlebih dulu. Oke, kita ulang. Untuk create tabel peminjaman, tambahkan ada ID buku. ID buku ini tetap menggunakan integer ya teman-teman sebagai kodenya. Kemudian kita masukin ID anggota integer juga atau not null foreign key ya, jangan salah ketik teman-teman. Foreign key ID anggota dengan references tabel anggota ID anggota. Oke, koma, kita enter biar gak panjang. Kemudian kita masukkan tanggal peminjaman yaitu menggunakan date sudah otomatis berisi tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian kita masukin tanggal kembali, di mana buku dipinjam, di situ buku harus dikembalikan. Kita masukkan tabel kembali buku, tanggal kembali, ya dengan date juga. Oke, dan terakhir kita masukkan status peminjaman. Apakah buku ini statusnya dipinjam, kembalikan, atau seperti apa gitu ya. Kita masukkan enum lagi teman-teman. Status pinjaman enum yaitu dipinjam, koma, apabila ada opsi dikembalikan, atau ini buku bisa hilang ya teman-teman. Apabila hilang
sudah pasti dia kena denda banyak. Oke, kita ketik not no, jangan lupa titik komanya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tabel peminjaman sudah berhasil, teman-teman. Oke, kita lanjut ke tabel pengembalian. Tabel pengembalian itu tabel kita buat untuk mengetahui buku tersebut sudah kembali atau belum. Yaitu tabel pengembalian. Si tabel pengembalian ini itu juga menggunakan foreign key dari tabel peminjaman. Kenapa? Karena kita harus mengetahui kapan dia pinjam dan lain-lain. Dengan di tabel peminjaman. Karena kita tadi menggunakan integer dengan 20 stok kata lalu sebagai primary key auto increment. Lanjut, kita masukin ID peminjaman sebagai foreign key-nya. Not no foreign key dengan masukkan ID peminjaman. Referensinya dari tabel peminjaman ya teman-teman. Kemudian kita masukin lagi peminjaman. Oke, koma, kita enter. Nah, kemudian kita masukin tanggal kembalinya. Kapan kembali buku tersebut menggunakan date. Not saja, simple teman-teman. Dan terakhir kita masukin denda berapa banyak dia terkena denda. Kita masukkan desimal, masukkan angka sebanyak sebenarnya 44. Not no titik. Kita coba ya teman-teman. Oke. Jadi kita telah membuat beberapa tabel terlebih dahulu, yaitu ada tabel pengembalian, ada tabel peminjaman, tabel buku, tabel petugas, dan tabel anggota. Oke, lanjut teman-teman. Setelah kita buat beberapa tabel, kita gunakan tabel-tabel tersebut. Kita munculkan terlebih dahulu ya, deskripsi tabelnya apa saja sih. Deskripsi anggota kita munculkan, misalkan. Oh, ini anggota bentuknya seperti ini ya. Ini ada ID anggota, nama, NIM, prodi, jenis kelamin. Kemudian kita munculkan lagi deskripsi buku. Oke, deskripsi buku di sini ada ID buku, judul, dan lain-lain. Deskripsi petugas ya, kita lihat seperti apa. Nah, deskripsi petugasnya ada ID petugas, nama, email, nomor telepon. Kemudian deskripsi peminjaman. Nah, di sini ada ID peminjaman. ID peminjaman sebagai primary key dibantu oleh ID buku ID anggota sebagai foreign key. Jadi nanti kita untuk mengisi data deskripsi peminjaman cukup hanya memasukkan ID foreign key-nya saja teman-teman. Dan terakhir ada deskripsi pengembalian. Oke, jangan lupa teman-teman, apabila kalian meminjam buku di perpustakaan, bukunya dikembalikan. Oke. Nah, setelah kita tahu apa saja nih deskripsi anggota, kita masukkan terlebih dahulu ya. Kita gunakan nih tabel-tabel dengan menambahkan insert into. Kita masukin kemana dulu nih? Kita masukin ke anggota dulu ya. Hampir nggak kejauhan, kita tambahin terlebih dahulu deskripsi anggota. Nah, insert into anggota. Jadi kita menambahkan data-data yang akan kita masukkan berdasarkan tabel anggota. Oke, insert anggota. Jangan lupa setiap masukin tanda kurung kita petik terlebih dahulu untuk mengisi tabel tersebut. Nah, ID anggota kita menggunakan integer, yaitu angka. Kita masukkan angkanya biar nggak ya. Waduh.
kita masukin untuk insert anggota kodenya 1 aja teman-teman biar nggak lupa. Insert anggota, kemudian ada namanya si Wayan. Wayan ini jenis Wayan ini memiliki NIM. Kita ambil belakang 3 angka belakang NIM-nya aja. Dia di angka 420. Misalkan nomor absen. Kemudian satu Wayan, kita masukkan prodinya. Dia ini prodinya apa? Nah, prodinya bisnis digital. Kemudian jenis kelaminnya Wayan ini perempuan, kita tulis P ya, jangan W. Itu Wayan. Kemudian setelah jenis kelamin kita masukkan nomor telepon 0878. Oke. Ini nomor inisial asalnya jadi telepon. Kemudian kita masukin status keanggotaannya, yaitu dia anggota yang aktif. Oke, tutup kurung. Dan jangan lupa titik koma. Kita coba dulu teman-teman, kita enter. You have an error. Oke, ini error. Check manual the correspondent to your MariaDB basic version untuk Wayan. Apa yang salahnya teman-teman di apa? Kita insert into anggota. Oh, setiap kita masukin tabel anggota, kita harus tambahkan values atau nilai apa saja akan kita isi. Tadi saya hanya memasukkan insert anggota. Nah, seharusnya saya tambahkan insert value. Oke, enter. Oke, data Wayan sudah masuk ke data perpustakaan sebagai anggota yang aktif. Kita masukkan bukunya. Sekarang kita masukkan data. Oh iya, petugasnya dulu deh. Petugasnya masih gak ada yang menjaga. Petugas, deskripsi petugas. Di sini cukup simpel untuk data petugas. Kita butuh ID, nama, email. Oke, kita masukin kembali datanya, yaitu insert into petugas values. Jangan lupa values, koma. Ini berisinya berurutan ya, ID petugas dan isinya ke kanan. ID petugasnya kita masukin aja, D-nya 30. Kemudian namanya ini si Citrus. Kemudian Citrus ini emailnya citrus@gmail.com. Nomor telepon Citrus yaitu 055 0878. Oke. Ini soalnya ini contoh aja teman-teman. Kemudian setelah nomor telepon kita masukin, berarti udah masuk semua, kita tutup kurung dan titik koma, jangan lupa. Kemudian kita enter setelah titik koma. Oke, data petugas kita buat. Kemudian kita masukin lagi untuk deskripsi ya. Untuk data buku, kita deskripsi buku terlebih dahulu. Apa saja nih? Nah, di sini deskripsi buku sudah ada, ID buku. Nah, kita tinggal masukin buku. Kita masukin buku into petugas values. Jangan lupa valuesnya. Nah, ini ID bukunya kita masukin. ID buku dimulai dari 2 sekian ya. Kita masukin 2 aja. 200 1. Kode bisa asal ya teman-teman, apa aja punya apa. Kemudian kita masukin judulnya ini, judul buku ini macan kumbang. Ini contoh saja teman-teman. Kemudian judul buku, setelah judul buku kita masukin penerbit. Penerbitnya ini PT Elang.
PT Macan ya, PT Macan. Kemudian setelah penerbit ini dikarang oleh Bapak Alex ya teman-teman, dia sangat suka sekali dengan Macan Kumbang. Kemudian setelah pengarang nih buat tahun berapa nih kemarin, mungkin ya masukinnya tahun sebelum 2024 lah. Oke, lanjut. Tahun terbit sudah, kategori ini kategori edukasi. Oke, kita masukin satu dulu saja kategorinya. Dengan jumlah stoknya sebanyak 100 untuk ada di perpustakaan kita. Oke, kita tutup dan titik. Coba enter, sudah sesuai ya untuk ID bukunya. Enter con doesn't match value con. Apa ini insert? Oh, tahun terbitnya kita belum ini. Ya, ID buku sudah, kemudian judulnya sudah, kemudian penerbitnya sudah, pengarang sudah, tahun terbit, edukasi, kategori udah, edukasi, dan jumlah stoknya sudah juga. Jadi apa yang kurang? Insert into petugas value. Column con doesn't match. Add row 1. Apa yang salah ya teman-teman? Oh salah teman-teman, ini tabel buku. Saya masukin intunya untuk petugas ya, jelas salah ya, karena untuk petugas sendiri dia value-nya hanya 4 jenis, 4 field, yaitu ID, nama, email, nomor telepon. Dan untuk deskripsi buku dia memiliki banyak field, ID buku, judul, tahun, jadi lebih banyak. Oke, setelah mengetahui kita coba kembali, bisa apa tidak kita enter. Oke, deskripsi buku. Untuk tabel buku kita sudah memasukkan buku Macan Kumbang teman-teman. Oke, setelah Macan Kumbang kita masukkan, kita coba untuk masukkan juga langsung ya ke peminjaman. Peminjaman sendiri di sini ada deskripsi peminjaman. Deskripsi peminjamannya kita munculkan untuk mengetahui di tabel ini apa saja sih yang ada. Oke, kemudian di sini ada ID, buku, anggota, tanggal. Oke, kita masukkan nilainya apa saja itu. Insert into peminjaman values. Di sini kita masukkan ID peminjamannya, ID baru yaitu untuk ID peminjaman ini bisa diatur dan ini sendiri ya, bisa misalkan untuk ID anggota 01 dimulai dari angka 01, ID buku 02, ID peminjaman 03. Saya langsung mulai 4000 aja. Kemudian ID buku. Nah, ID buku ini harus kita masukkan dari ID buku yang telah kita isi, yaitu tadi bukunya buku Macan Kumbang dengan nilai kodenya 2001. Oke, kemudian ID buku sudah, kemudian kita ID anggota. ID anggotanya ini tadi kita masukkan ID anggotanya nih 1 ya. Wayan ini dia anggota pertama di perpustakaan ini. Kemudian tanggal peminjaman kemarin di tanggal yang lupa tahun 2024, strip di tanggal misalkan dia pinjam tanggal 10 dan 12 gitu, dan harus dikembalikan. Kita
dan harus dikembalikan pada tanggal 2025 bulan ke-1 tanggal 10. Oke, apabila wayan tidak mengembalikan, maka dia akan didenda. Kemudian, setelah tanggal peminjaman kita masukkan, tanggal kembali sudah kita masukkan, kita tambahkan status peminjamannya, yaitu dipinjam. Oke, kita tutup dulu dan titik. Kita coba ya teman-teman. Oke, untuk peminjaman sudah, nilai peminjaman sudah. Kemudian kita masukkan kembali, insert into tabel pengembalian. Kita munculin dulu tabel pengembalian. Tabel pengembalian sendiri di sini terdiri ID pengembalian, ID peminjaman, tanggal kembali, dan denda. Oke, kita masukkan nilai apa saja untuk tabel pengembalian. Di sini jangan lupa values-nya teman-teman. Values-nya yaitu ID pengembaliannya tadi sudah 4.000. Kita mulai 5.000. 5.000. Pengembalian nilainya 5.000. Nah, bebas sih ini untuk ID apa saja. Kemudian kita masukin ID peminjaman. Tadi kita masukkan ID peminjaman dengan nomornya 4.000. Nah, tanggal kembalinya, oh ternyata setelah dikembalikan, wayan mengembalikan bukunya enggak tanggal 10. Ternyata dia kembalinya tanggal 20. Maka dia dapat denda sehari misalkan 1.000. Ya. Maka wayan dapat denda 20.000 teman-teman. 2401 dengan dendanya 20.000. Dengan denda lagi. Maka coba ya teman-teman, kita enter. Oke, wayan telah mengembalikan buku di tanggal 20 Januari. Dia dapat denda teman-teman. Maka ini sudah kita isi. Oh iya, kita untuk mengetahui tabel tersebut sudah terisi atau belum, kita bisa menggunakan select from table salah. Select langsung anggota aja teman-teman. Nah, di sini untuk anggotanya ada wayan. Ya, kemudian select anggota sudah, select petugas kita tahu. Oh, di sini situs petugas situs. Oke. Kemudian di sini kita klik lagi status select. Kita klik buku. Nah, buku Macan Kumbang pengarang Alex sudah diterbitkan dan masuk ke perpustakaan dengan jumlah stok 100. Kemudian select from apa lagi nih, peminjaman ya. Kita biar mengetahui apa saja yang dipinjam. Nah, di sini dia buku Macan Kumbang dipinjam oleh anggota dengan ID 1 yaitu wayan dengan status dipinjam. Kemudian ada status peminjaman. Oke, maka tabel sudah terisi. Oke, maka kita bisa menggunakannya. Dan jangan lupa setiap kita mengisi data, pastikan sesuai dengan deskripsi data tersebut sehingga datanya bisa valid. Baik. Oke, makasih teman-teman. Kurang lebih inilah video PSIKL yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.